Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading masih di mapping pagi. Hari ini di 19 hari ini di 30 Mei 2023 bertepatan dengan hari Selasa ya. 2 hari jelang pergantian candle ya, 2 hari jelang pergantian candle di time frame monthly. Kalau kita amati, kita lihat di time frame monthly ada dorongan yang cukup kuat dari atas ya. Kalau kita amati dari time frame bulanan ya, mencapai titik tertingginya, mencapai level resistennya, kemudian ditolak. Ada beberapa kali penolakan, ada rejeksi dari hijau pertama, kemudian ada rejeksi, kemudian ada rejeksi lagi, jauh lebih tinggi, jauh lebih kuat rejeksinya di candle di bulan ini. Maka tidak heran ketika seller semakin kuat menolaknya ya. Di hari ini kita akan coba lihat dengan menurunkan time frame-nya di daily ya. Ini masih hari Selasa, belum pergantian candle di time frame weekly. Karena itu kita melihat di time frame daily dulu. Di time frame daily masih berada di sekitar area koreksi ya. Kalau kita amati dari kecenderungan yang terdekat, kita lihat dari sisi sebelah kiri ada levelnya. Ada levelnya masih cukup berdekatan dengan levelnya, berada di area level support terdekatnya. Kemudian kalau kita amati dari tren yang ada ya, kita lihat dari sisi sebelah kiri datar, ini mulai datar di sana, kemudian naik, turun lagi, kemudian naik lagi. Nah, ini sampai di sini. Sampai di area koreksinya, ini wajib kita harus waspada di area di sini ya, karena berpotensi akan memantul ya. Kalau kita lihat dari pola yang terbentuk, dari sisi high-nya menuju ke atas, dari sisi low-nya juga menuju ke atas, maka ini adalah bagian dari tren naik ya, meskipun saat ini masih didominasi oleh seller. Kita amati di 1 hari kemarin didominasi oleh hijau. Hijau sempat bergerak naik hingga di 1949. Ya, high-nya makin ke bawah, low-nya juga semakin ke atas. Kemudian dari sisi candle itu menipis ya, dari hijau memang menipis ya, diawali dari hijau yang lumayan tebal, kemudian sekarang jadi menipis. Dua-duanya punya peluang yang cukup ya, meskipun lebih cenderung ke bawah ya, namun demikian dari histori yang terdekat low-nya semakin ke atas, volume hijau juga masih mendominasi meskipun berkurang. Sehingga sekali lagi yang perlu kita perhatikan adalah adanya pantulan ya di area di sini nanti. Kemudian kita coba untuk lihat yang kemarin yang sudah kita mappingkan di pagi hari. Kita akan lihat sejauh mana tingkat kemungkinannya ya. Kemarin sudah kita sampaikan di pagi hari ya, dengan posisi buy di 1944, posisi sell di 1935. Kita lebih dekatkan di area buy-nya. Kalau di sell-nya setidaknya harus melewati levelnya di sana. Ternyata tidak sampai lewat, maka buyer yang lebih tersentuh di sana dengan target di 1948, dan itu berhasil dicapai di malam hari yang paling signifikan di sana.
Selanjutnya kembali turun, namun demikian bahkan tidak sampai melewati ya harga bukaan ya, tidak sampai melewati harga bukaan. Itu artinya kekuatannya datar ya, tidak ada yang dominan, naik kemudian dikembalikan lagi di posisi turun ya. Kalau kita amati sampai sekarang bahkan datar seperti ini. Kemudian kita coba untuk mappingkan di pagi hari ini. Kita gunakan time frame H4 masih sama, H1 juga sama, berada di area yang masih datar. Kita manfaatkan seperti halnya satu hari kemarin ya. Oke, sell kita tempatkan agak menjauh karena kecenderungannya agak berat di sana, meskipun seolah-olah dia akan bergerak kuat turun, tetapi ada banyak level yang harus kita perhatikan. Sementara sisi buy-nya kita bisa menempatkan lebih dekat dengan target yang cukup terjangkau di sana. Kalau kita lihat di time frame lebih kecil, oke, kalau kita lihat di time frame lebih kecil, kita bisa menempatkan di sini. Selnya kita taruh agak menjauh, meskipun sebenarnya terlalu jauh ya, tapi kita lihat ada banyak sekali penolakan ya, ada banyak sekali penolakan. Bahkan kalau kita tempatkan terlalu dekat, nanti sangat beresiko dia akan memantul kembali ya, sangat beresiko akan memantul kembali. Karena itu kita lebih baik menjauh dari wilayah yang cukup beresiko tadi. Posisi buy kita tempatkan di 1944 poin sekian ya. Ini target terdekat kita tempatkan di area di sini ya, yang terdekat sekitar 400-an. Oke, ini untuk target yang terdekat di 1948 poin 79. Oke, target 1, kemudian target yang kedua kita tempatkan di 1954 sekitar 500. Oke. Ini target yang berikutnya di 1954. Kita akan waspadai di wilayah ini nanti apakah ada tanda-tanda dia reversal atau bahkan akan berlanjut ya. Kita akan waspadai, kita akan lihat nanti di penghujung atasnya ya. Bisa jadi di area di sini nanti ada banyak sekali penolakan, bisa jadi nanti juga breakout ya. Kita akan amati, kita monitor nantinya. Dari sisi range-nya kita gunakan yang lebih panjang ya. Satu hari kemarin tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu panjang, hanya berkisar di 890-an, sehingga kita gunakan yang lebih panjang. Kira-kira apakah berpotensi ya sampai mendekati 1963 ya, 1963. Apakah nanti mampu mendekati di sana? Sekali lagi kita akan lihat perkembangannya karena masih cukup jauh hingga sampai di situ. Setidaknya di area di sini nanti kita akan lebih waspada 1964 ya, lebih waspada akan terjadinya reversal. Sementara dari bawah kita menempatkan selnya di 1936.
1936. Kemudian kita taruh targetnya kita tempatkan targetnya di kisaran berapa ini ya. Jangan terlalu jauh. Oke, kita tempatkan targetnya pertama di 1929 ya. Kejauhan ya. 1930. Oke. Kita tempatkan untuk target yang pertama di bawah 1930.47. Kemudian yang kedua kita tempatkan lebih dekat lagi di 1923. Oke, kita coba lihat. Oke, terlalu jauh. Selanjutnya kita tempatkan untuk target yang kedua berada di 1924.03. 1924.03. Sementara area pembalikan atau jenuhnya kita akan tempatkan tidak jauh dari target yang kedua, meskipun range-nya cukup jauh, tapi kita akan perhatikan di sisi ini. Di dua sisi, dua area ini kita akan perhatikan di 1924 dan 1916. Ketika mendekati area ini kita akan lihat nanti bagaimana kondisi karakter candle yang terbentuk di sana. Kemudian secara histori apakah ada kecenderungan akan bergerak kuat turun atau justru akan memantul di area di situ. Kita akan update, kita akan amati hingga pergerakan mendekati di sana, dan itu sangat jauh sekali ya, terlalu jauh. Sekarang masih berada di tengah, sehingga kita akan amati dulu sampai di mana pergerakan buyer atau sellernya. Dari sisi bawah kita lihat ini ada banyak sekali penolakan di sini ya. Tetap kita jadikan ini sebagai support yang lebih kuat, minimal harus dilewati dulu, baru nanti kita akan lihat di sisi level sebelah kirinya lagi. Oke, ini dulu saja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman juga dapat peluang yang terbaiknya, mudah-mudahan dapat potensi yang lebih besar tingkat validitasnya, tentu nanti berakhir dengan profit yang maksimum. Akhirnya kita akan ketemu lagi di update berikutnya. Kita lanjutkan di update berikutnya ketika sudah ada pergerakan yang signifikan nantinya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.